Bapak, Ibu, dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Kenalkan, nama saya Fitriani, Sarjana Pendidikan, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti UPT SDN 01 Panca Negeri, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024, batch 2, jurusan Pendidikan Agama Islam, UIN Raden Intan, Lampung, dengan NIM 2441111072. Pada hari ini akan melaksanakan uji kinerja di sekolah. Pada hari ini Senin 27 Januari tahun 2025 akan melaksanakan uji kinerja di UPT SDN 01 Panca Negeri pada kelas 5 materi menyayangi anak yatim dalam perkembangan sederhana dengan modul pembelajaran PJBL. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Siap, gerak, beri hormat pada ibu guru. Selamat pagi, Bu. Doa mulai. bagi Allah. Ya, sama-sama ya.
Ini ada yang tidak masuk? Ada ya. Ada kabarnya? Ada surat izinnya? Ada ya. Oke. Berapa orang? 2 orang ya? Ya. Oke anak-anak, untuk meningkatkan rasa patriotisme kita, sebaiknya kita juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Minta tolong kepada Ananda Lipina untuk memimpinnya. Yang lainnya tolong berdiri sejenak. Baiklah anak-anak, hari ini Ibu ucapkan selamat berjumpa kembali di kelas kalian yang baru, yaitu di kelas 5. Bagaimana perasaan kalian setelah duduk di kelas 5 ini? Senang. Alhamdulillah. Ya, pada pertemuan pertama ini kita di pelajaran agama Islam akan mempelajari tentang materi pembelajaran 1, yaitu menyayangi anak yatim di dalam Quran surat Al-Mulk. Anak di sini ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba dibaca dari nomor 1 apa? Meyakini Quran surat Al-Maun sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Membaca Quran surat Al-Maun dengan baik dan benar. oke, yang ketiga, Menghafalkan Quran surat Al-Maun dengan baik dan benar. lanjut yang Mengartikan Quran surat Al-Maun dengan benar. Menjelaskan makna isi pokok Quran surat Al-Maun dengan benar. Menghubungkan dan contohkan perilaku sesuai dengan surat Al-Maun. ya, itu tadi ya tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, sekarang apakah gambar yang ada di depan kalian terlihat? Lihat. Ini gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini kira-kira itu gambar orang yang sedang apa itu? Mengaji. Orang yang sedang belajar Mengaji. ya. Apakah itu perbuatan yang baik? Baik. Apakah perlu kita mencontohnya? Perlu. Bagus. Yang sekarang yang kedua, gambar yang kedua ini kira-kira gambar orang yang sedang apa itu? Sedang membantu atau membantu. Ya, ini ada 2 orang. 1 orang yang dermawan, orang yang kaya, yang tidak pelit, yang suka membagikan hartanya kepada orang miskin. Siapa orang miskinnya? Ini yang gambar satunya ini ada kakek-kakek ini ya. Jadi apakah perbuatan memberi bantuan itu merupakan perbuatan yang baik? Baik. Ya, perbuatan yang Baik. yang perlu kita contoh ya. Oke, jadi yang kedua gambar ini semuanya adalah contoh perilaku yang baik yang harus kita contoh, yang nantinya akan berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang menyayangi anak yatim melalui Quran surat Al-Maun ya. Kira-kira terlihat? Ya, apakah
Bisa. Kalau bisa, baiklah. Sekarang kita akan bersama-sama membaca Quran surat Al-Maun. Kita mulai dari ta'awuz, ya, dari a'udzubillah. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Kita lihat dulu artinya. Apa sih artinya? Oke. Ayat yang pertama. Apa baca artinya ayat yang pertama tadi? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ya, ayat yang keduanya? Maka itulah orang yang menghabisi anak yatim. Oke, yang ketiga? Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Yang keempat? Maka celakalah orang yang sholat, 5? yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, Yang keenam? yang berbuat ria, Ketujuh? dan enggan memberikan bantuan. Ya, ini arti daripada Quran surat Al-Maun tadi, ayat yang pertama, kedua sampai yang ke-7. Yang ayat yang pertama itu, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ya, yang kedua, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik itu berarti menghina, mencaci maki, ya. Jadi itu tidak boleh kita lakukan, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan bukan memberikan bantuan. Ya, ini tadi arti terjemahan daripada Quran surat Al-Maun. Oke, sekarang perhatikan ke depan. Ini ada beberapa cara kita, ya, menyayangi anak yatim sesuai dengan ajaran Rasulullah. Perhatikan baik-baik. Ya, ini hadisnya. Ya, ada 2 hadis Rasulullah tentang anak yatim. Bagaimana cara kita merawat anak yatim? Sebelumnya ibu akan bertanya kepada anak-anak sekalian, ya, anak yatim itu contohnya yang seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, salah satu dari ayah dan bundanya yang telah tiada, itu merupakan anak yatim. Ya, di sini ada nggak di kelas kita yang sudah menjadi anak yatim? Enggak ada. Ada ya? Itu siapa? Lipina ya. Ibunya sudah duluan, sudah berpulang ke rahmatullah. Nah, si Lipina ini adalah salah satunya contoh daripada anak yatim yang harus kita apa yang pertama? Memberi jaminan hidup yang layak. Yang kedua,
tidak menghardik anak yatim. Yang ketiga, Memberi sentuhan kasih sayang. iya ya. Terus di sini ada memberikan jaminan yang layak. Kita memberikan sedikit bantuan ya. Kita tidak di sini tidak menghardik anak yatim. Di sini kita tidak boleh menghinanya ya. Seperti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semua ya, bahwasanya kita harus bersikap lemah lembut, penuh kasih sayang dan selalu berbagi kepada anak ya. Jadi kita tidak boleh menghardiknya ya, menghinanya seperti lihat di gambar di depan. Ya, di sini ada lagi Tuhan kasih sayang. Ya, kita tidak boleh mengejeknya, menyakiti hatinya ya. Tuh anak yatim. Jadi keistimewaan menyayangi anak yatim, memberi jaminan hidup yang layak, tidak menghardik, memberi sentuhan kasih sayang, ya. Ini sama memberi sentuhan juga ya. Jadi kita harus mengutamakan perasaannya, ya. Kita gembirakan perasaan anak ya, anak yatim yang ada di sekeliling kita, ya. Nih, apabila kita sudah melaksanakan yang 3 tadi, insya Allah kita semua akan dijauhkan dari azab Allah ya. Terus kita akan mendapatkan jaminan masuk surga ya. Setelah itu kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Terus dengan menyayangi anak yatim adalah tanda orang yang soleh ya. Lembutkan hati dan mendapatkan keberuntungan. Apa ganjarannya bagi orang menang ya kepada anak yatim? Di sini apa? Allah dalam Al-Qur'an surat Ad-Duha memerintahkan umat muslim untuk tidak berperilaku buruk terhadap para yatim. Sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dalam ayat di atas telah secara jelas dipertegas bahwa perbuatan buruk terhadap yatim seperti menghardik, menghina, memakan harta, ya, menelantarkan dan perbuatan sejenis lainnya sangat akan dilaknat oleh Allah. Ya. Sini ya. Lembutkan hati, cintai anak yatim. Bila engkau ingin agar hati menjadi lembut dan damai serta tercapai hajat atau keinginan engkau, maka sayangilah anak yatim ya. Oke. Lanjut ke kelompok, tugas kelompok. Ya, di sini akan Ibu bagi tugas kelompok, yaitu di tugas kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti tugas kelompoknya kalian Ibu minta untuk menulis kaligrafi ya, menulis Arab huruf hijaiyah, yaitu tentang surat Al-Maun tadi. Pilih salah satu ayatnya saja beserta artinya. Kita tugas kelompok kita bagi dulu ya. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan. Ini kelompok 1 silakan. Perwakilan siapa yang mau maju? Kelompok 2 silakan, kelompok 3 silakan maju ambil kelompoknya. Sudah mengerti kan tugas kelompoknya tadi? Membuat kaligrafi atau tulisan Arab beserta artinya tentang Quran surat Al-Maun. Pilih salah satu ayatnya saja. Pilih ayat 1, apa ayat 2 atau berapa ya? Satu ayat aja beserta artinya. Oke? Ya, silakan dimulai kerja kelompoknya.
sekolah